Baik, yang pertama yaitu struktur HTML. Fungsi doctype HTML untuk mendefinisikan dokumen sebagai HTML5, untuk memberitahu browser agar merender halaman dengan standar HTML5. Selanjutnya yaitu HTML lang sama dengan tanda kutip ID untuk menentukan bahasa dokumen. ID berarti bahasa Indonesia, penting untuk menentukan bahasa dokumen. Selanjutnya yaitu meta charset sama dengan tanda kutip UTF-8 untuk menetapkan encoding karakter agar semua karakter seperti huruf, angka, simbol, aksara lokal tampil dengan benar. Selanjutnya yaitu metaname sama dengan tanda kutip viewport, konten sama dengan width sama dengan device width, initial scale sama dengan 1.0 untuk mengatur tampilan di perangkat mobile, seperti membuat halaman responsif menyesuaikan lebar layar perangkat. Selanjutnya yaitu title, untuk judul halaman di mana muncul di tab browser dan hasil pencarian Google. Selanjutnya yaitu external records, tempat membuat file CSS atau JS eksternal. Selanjutnya yaitu navigation bar atau navbar. Di sini kami menggunakan fungsi navbar backstop untuk membuat navbar selalu di atas, untuk tetap terlihat meskipun halaman digulur ke bawah. Selanjutnya yaitu navbar toggle, ikon menu guna memunculkan pada layar kecil untuk membuka atau menutup menu. Selanjutnya yaitu collapse navbar collapse untuk membuat menu bisa disembunyikan, untuk menampilkan mobile seperti responsive design. Selanjutnya yaitu container, untuk membatasi. Selanjutnya yaitu hero section dengan carousel. Di sini kami menggunakan fungsi hero section untuk bagian utama halaman, biasanya menampilkan gambar besar, slogan, dan tombol explore atau learn more. Selanjutnya yaitu carousel system, slideshow bergambar otomatis untuk menampilkan beberapa gambar destinasi bergantian. Selanjutnya yaitu navigation control, panah dan dots, untuk berpindah antar slide, biasanya dikontrol manual oleh pengguna. Yang terakhir yaitu hero content atau judul tombol, menarik perhatian pengunjung, biasanya berisi. Selanjutnya yaitu section struktur pattern, di mana ID section digunakan untuk navigasi cepat seperti scroll ke bagian tertentu. Container menjaga konten tetap rapi di tengah halaman. Yang terakhir yaitu grid bootstrap, call MD6 digunakan agar layout responsif. Selanjutnya yaitu modal system. Di sini kami menggunakan fungsi modal LG untuk membuat ukuran modal besar. Selanjutnya yaitu data toggle sama dengan tanda kutip modal, untuk menjalankan modal saat elemen diklik. Yang terakhir yaitu fade. Baik, selanjutnya adalah struktur CSS yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada CSS variables. Di sini kami menggunakan kode root di mana warnanya itu disesuaikan pada layar. Manfaatnya yang itu pertama memudahkan perubahan warna tema secara global, yang kedua konsisten di seluruh website, yang ketiga lebih mudah dirawat. Yang kedua ada komponen base styling, antara lain ada navbar style, hero section, card komponen, dan modal style, di mana kegunaannya adalah setiap komponen punya file atau area CSS sendiri. Yang kedua ada class descriptive, mudah dipahami tujuannya. Yang ketiga gaya terpisah agar kode. Yang ketiga ada responsive design, pada perangkat tablet menggunakan ukuran layar kurang atau sama dengan 768 pixel. Pada perangkat smartphone menggunakan ukuran layar kurang atau sama dengan 480 pixel. Manfaatnya adalah website dapat tampil sempurna di perangkat. Yang berikut itu menghindari tampilan berantakan di layar kecil dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat ada animasi dan transisi. Kami menggunakan kode keyframes di mana kegunaannya yaitu menentukan. Baik, selanjutnya integrasi dengan Bootstrap. Nah, di sini
Saya beri contoh di bagian kelas raw ddf kelas call MD6. Nah di sini call SM6 itu akan terintegrasi dengan tablet misalnya support dengan jika website ini dibuka di tablet. Dan kalau misalnya call MD4 itu dengan laptop atau desktop, kemudian call XS12 itu dengan smartphone. Selanjutnya yaitu nav class, navbar default nav. Nah di sini kita menggunakan lanjutnya yaitu JavaScript, yaitu yang pertama smooth scrolling. Nah di sini kita menggunakan script dikunci dokumen ready function dengan scroll top has offset top 800 milisecond. Nah di sini navigasi antar bagian saat klik menu navigasi bar. Nah durasinya itu 800. Nah di sini kami rasa dengan menggunakan durasi 800 milisecond ini pengalaman pengguna itu akan menjadi lebih baik. Nah baik, di sini menggunakan fungsi snowlight untuk menggeser pada bagian pertama layar, yaitu untuk berganti otomatis secara 5 detik. Nah di sini kami sertakan 5 detik 5000 milisecond atau 5 detik. Nah ini bisa dikontrol lewat panah juga dan mendukung sentuhan pada perangkat mobile. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan kunci Windows scroll function var scroll distance dan var navbar height. Ini fungsinya saat pengguna menggulir halaman, menu aktif di navbar otomatis berubah sesuai section yang sedang terlihat. Selanjutnya, karena tadi sudah kami jelaskan tentang kode yang kami gunakan dalam project kami ini, selanjutnya kita menuju ke demo website yang buat bersama rekan-rekan kelompok kami. Nah, pada halaman awal dari website ini berisi tentang logo, home, profile, destinasi, budaya, dan siapa saja sih yang ada dalam kelompok ini. Nah, pada halaman awal kita akan disuguhi dengan pemandangan dengan dari Tanah Toraja. Dari Toraja maksud saya karena kita mengambil keseluruhan Tanah Toraja dan Toraja Utara. Nah, di sini ada shortcut jelajahi sekarang. Nah, di sini jika kita klik maka akan langsung menuju ke destinasi. Nah, di sini jika kita bisa memilih scroll langsung atau kita klik di bagian atas. Ketika kita scroll, ini juga termasuk memudahkan pengguna, dan kita klik ini akan langsung ke hal yang kita mau. Misalnya kita pilih profil. Nah, profil ini berisi tentang apa sih itu Toraja, hal menakjubkan apa yang ada di Toraja, bagaimana masyarakat Toraja dengan tradisi-tradisi dan adat yang unik yang ada di Toraja, terutama upacara kematian Rambu Solo. Nah, di sini dijelaskan tentang hal itu. Nah, di sini juga setelah kita berada di profil, di sini ada shortcut untuk kita menuju ke kita mempelajari budaya yang ada di Tanah Toraja, yang ada di Toraja maksud saya, akan langsung menuju ke halaman budaya. Nah, namun sebelum itu kita menuju destinasi dengan cara scroll, karena tadi kita sudah memilih di bagian atas tadi, shortcut yang di atas kita scroll. Ini ada destinasi, beberapa destinasi karena ini bagian dari prototype, jadi kita akan sempurnakan nanti jika dibutuhkan. Selanjutnya
Di sini ada beberapa destinasi-destinasi yang telah kami masukkan bersama rekan-rekan kelompok kami yang kami pilih. Kita coba buka salah satu destinasi. Kita coba Lolai. Kita jelajahi. Nah, di sini kita disuguhi dengan pemandangan Lolai. Nah, di sini juga tertera apa itu Lolai, destinasi seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa Lolai adalah salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di Tanah Toraja yang dijuluki sebagai negeri di atas awan. Nah, di sini untuk informasi lebih lengkapnya bisa nanti kunjungi website ini. Nah, untuk informasi lokasinya itu ada di sini, tertera dengan alamatnya dan akses jalannya dari Rantepao dan fasilitasnya. Dan di sini juga kami sediakan shortcut untuk langsung menuju Google Maps. Nanti kita klik saja Google Maps. Nah, ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Toraja, khususnya di Tanah Toraja. Maksud saya Toraja Utara, yaitu Lolai atau Totombi, bisa juga disebut negeri di atas awan. Nah, ini nama wisatanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke website kita yang telah kami buat. Nah, di sini kita kembali. Ini minta maaf ya karena untuk gambar ini kami dapatkan dari Google. Jadi ini hanya sebagai demo untuk atau bagian dari prototype website kami. Kita keluar. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah untuk mendapatkan informasi tentang budaya-budaya yang ada di Tanah Toraja atau yang ada di Toraja maksud saya. Nah, budaya Toraja. Nah, di sini disuguhkan ada 3 budaya Toraja yang paling sering mungkin kita dengar bersama-sama. Di sini ada rumah tongkonan, rumah adat dari Tanah Toraja, dari Toraja, upacara adat Rambu Solo, dan Tenun Toraja. Di sini juga dijelaskan apa itu rumah tongkonan, apa itu Rambu Solo, apa itu Tenun Toraja. Nah, selanjutnya kita ke halaman akhir, yaitu orang-orang yang ada di dalam website ini atau yang membuat website ini, yaitu ada Laila Kodriana dengan NIM 23011 2301125020008. Kemudian yang kedua ada saya sendiri Arpan 23011250036. Dan juga yang terakhir Natalia Mangapa dengan NIM 2301125002036. Nah, kita scroll lagi ke bawah, kita akan menemui halaman footer atau halaman akhir dari website ini. Di sini tertera ini akan kita, jika ini terjadi, maksudnya website ini bisa kita gunakan. Di sini kita sertakan alamat yang bisa kita tuju. Di sini juga disertakan email dari pemilik website ini, dan ini bisa diklik, bisa dibuka. Dan juga ada Instagram dari GoToraja, dan ini sempat kami buka. Kita buka ya Instagramnya. Nah, di sini masih kosong dan pengikutnya masih 10. Oke, kita kembali ke website, kembali ke laptop. Kita langsung menuju ke home. Oke. Nah, di sini juga lupa saya sebutkan tadi bahwa bagian pemandangan-pemandangan yang akan kita lihat di awal ini akan berganti secara otomatis dalam jangka waktu 5 menit seperti yang dijelaskan tadi di penjelasan kode HTML ya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video